Setelah berhasil menyingkirkan adiknya yang berkhianat, buat kalian para berat-beratku yang belum nonton video pertama, bisa cek di video sebelumnya ya, atau klik link di pojok atas ini, biar nyambung ceritanya. Hehe, oke? Lanjut, kini Ranfir pergi liburan menikmati waktu berdua bersama Neneng Sonia. Tapi tanpa disadari, dari kejauhan terlihat seorang sniper mengincar mobil Ranfir. Dan saat berada di posisi yang tepat, mobil Ranfir pun ditembak tepat di bagian tangki bahan bakar hingga hangus terbakar. Dan inilah Balapan 2. Berpindah ke kota Istanbul, kita dikenalkan dengan seorang mafia yang sangat kaya raya bernama Arman Malik yang kini telah menjadi orang paling kaya di Asia. Dalam setiap bulan Arman selalu berhasil membeli satu buah pulau, dan gak hanya itu aja, Arman juga punya kapal pesiar, helikopter, pesawat jet pribadi, sampai istana megah. Aduh, kaya banget. Dulunya Arman merupakan petarung jalanan, tapi dalam sekejap hidupnya berubah setelah dibantu oleh seseorang. Dalam hidup Arman hanya mencintai dua hal, yaitu hartanya dan harta orang lain. Selain itu Arman juga sangat membenci satu hal, yaitu pengkhianatan. Arman gak segan-segan akan menghabisi siapapun yang berkhianat atau bermain dua kaki di belakang. Meskipun Arman sangat kaya raya dan bisa membeli semua yang dia inginkan, tapi Arman sama sekali belum punya pasangan hidup hingga seketika dia mulai jatuh cinta dengan seorang wanita bernama Omisa. Diketahui Omisa ternyata pencuri ulung dan udah beraksi di seluruh dunia. Tapi itu justru membuat Arman gak bisa mengalihkan pandangan dan tentu ingin memiliki Omisa seutuhnya. Di lain sisi kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Alina yang punya jasa besar atas keberhasilan Arman. Wajahnya yang cantik dan amburahoi itu berbanding terbalik dengan kepribadiannya karena Alina sangat kejam. Dia juga sangat jahat dan licik dalam hal apapun. Alina bisa nekat melakukan apa aja jika keinginannya gak sampai dipenuhi. Pada suatu hari, Arman dan Alina pergi menemui seorang pengusaha kasino sekaligus bandar judi yang kita panggil aja dia Husni aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Suaminya cenah lagi kangen. Adeh. Kedatangan Arman ke sana ingin menantang Husni berjudi karena dia masih belum puas dengan kekayaan yang dia miliki dan sangat bernafsu ingin membuat Husni bangkrut. Gak lama permainan pun dimulai, tapi seperti kebanyakan mafia lain, Arman sangat membenci kekalahan. Arman berjudi dengan cara curang melalui bantuan Alina dengan kacamata berteknologi canggih hingga kartu milik orang lain bisa diketahui dan kartu milik Arman bisa dirubah. Wah gila sih, permainan pun berhasil dimenangkan oleh Arman sampai membuat Husni berhenti karena takut bangkrut. Sementara itu kita diperlihatkan dengan Ranfir yang ternyata masih bisa selamat. Entah bagaimana ceritanya, lagi-lagi Ranfir bisa lolos dari maut yang telah mengintai. Kayak kucing nih orang, nyawanya banyak. Ranfir bertekad mencari dan membalaskan dendam kepada orang yang telah menyerangnya. Beberapa saat kemudian, Ranfir gak sengaja melihat berita aksi perampokan ribuan rim kertas untuk mencetak uang euro. Seketika Ranfir punya ide akan mencetak uang palsu demi bisa bermain di kasino milik Husni. Di keesokan hari, Ranfir membawa 2 tas berisi uang sebanyak 5 juta euro atau sekitar 9,6 miliar rupiah. Kedatangan Ranfir membuat Husni sangat tertarik karena ada kesempatan agar kasino miliknya mendapatkan uang tersebut.
Ranveer mulai bermain American Roulette dan mempertaruhkan semua uang itu dengan memilih nomor 21. Seketika anak buah Husni tampak panik karena jika Ranveer menang, maka kasino harus membayar sebanyak 180 juta euro atau sekitar 3,4 triliun rupiah. Tentu Husni sangat khawatir dan merasa H2C alias harap-harap cemas. Permainan pun akhirnya dimulai dan semua orang sangat menunggu di angka berapa bola tersebut akan berhenti. Ternyata bola berhenti di angka 4 dan itu artinya Ranveer harus menerima kekalahan. Meski begitu, Ranveer sama sekali gak terlihat marah atau bahkan frustasi, tetapi seolah udah siap dengan apa yang akan diterima. Setelah permainan selesai, Ranveer dihampiri oleh Husni dan sangat diapresiasi karena Ranveer bisa tenang setelah kehilangan 5 juta euro. Ranveer malah berkata jika ini semua agar dia bisa bertemu dengan Husni. Lah. Dari sana Ranveer dan Husni ngobrol empat mata, kemudian Ranveer menunjukkan koran berisi berita perampokan kemarin. Ranveer mengaku bahwa dia adalah dalang dari aksi perampokan itu, lalu Ranveer berkata akan memberikan uang palsu sebanyak 1,5 miliar euro atau setara dengan banyak banget lah pokoknya mah. Dia akan memberikan Husni uang itu asalkan Husni memberinya uang asli sebanyak 500 juta euro atau sekitar 9,6 triliun rupiah. Dengan sangat meyakinkan, Ranveer berkata bahwa uang palsu tersebut sama sekali gak akan terdeteksi. No problem. बस एक काम कीजिए. Tentu Husni gak langsung percaya karena resikonya sangat besar. Tapi saat akan pergi, Ranveer berkata bahwa uang 5 juta euro yang dia pertaruhkan tadi adalah uang palsu. Mendengar itu Husni akhirnya percaya karena semua uang tadi sama sekali gak terdeteksi uang palsu oleh sistem kasino. Atas hal itu, Husni pun meminta waktu 24 jam demi mengumpulkan semua uang yang Ranveer minta. Pada keesokan hari, Husni menemui Arman berniat meminjam uang sebanyak 500 juta euro. Dengan cepat Arman memberikan uang itu, tapi dengan jaminan jika gak dikembalikan dalam waktu 15 hari, maka semua kasino milik Husni akan diambil alih. Tanpa pikir panjang, Husni langsung sepakat karena dalam 2 hari aja uang tersebut bisa dikembalikan. Dari sana Husni menemui Ranveer menyerahkan uang yang diminta dan tanpa berlama-lama Ranveer segera memberikan kunci mobil yang membawa uang palsu sebanyak 1,5 miliar euro. Ranveer menjamin jika semua uang itu sangat mirip dengan yang asli dan gak akan terdeteksi. Tapi 2 hari kemudian Husni mendengar berita bahwa komplotan perampok kertas uang telah tertangkap. Husni hanya terdiam sampai-sampai handuk yang menutupi lato-latonya terjatuh karena sangat kaget dengan berita yang baru dia lihat. Aduh. Tanpa menggunakan pakaian sehelai pun Husni segera mengecek kembali uang yang Ranveer berikan. Dan ternyata semua uang itu hanya kertas biasa. Secara tiba-tiba Ranveer muncul sambil memberitahu bahwa uang 5 juta kemarin yang dia pertaruhkan itu adalah uang asli, jadi pasti gak akan terdeteksi palsu. Sontak Husni bertanya apa dosa yang telah dia perbuat sampai Ranveer tega melakukan semua ini. Ranveer menjawab jika suatu saat nanti Husni pasti akan tahu dosa apa yang telah dia perbuat. Ya dosa lu jadi bandar judi, tahu nggak? Kesel. Kemudian Ranveer pergi ke istana Arman dan disambut dengan sangat hangat karena Ranveer telah berhasil merebut kasino Husni untuknya. Sejenak kita dibawa pada seminggu yang lalu di mana Ranveer kembali bertemu dengan polisi yang bernama Robert. Ranveer meminta agar Robert membantunya untuk kenalan dengan Arman. Sontak Robert menolak karena Arman sangat kejam. Tapi setelah dijanjikan komisi, Robert mengiyakan permintaan Ranveer. क्या सर? एक बार कुछ फ्रूट्स आपस में बात करें. Pouring in for the most exciting race of Istanbul. Kemudian Robert dan asistennya bernama Cherry mulai menemui Arman, mengenalkannya dengan Ranveer. Awal pertemuan mereka dimulai karena punya kecintaan yang sama, yaitu pacuan kuda. Mereka pun mulai semakin akrab, bahkan Ranveer sampai tergoda dengan kecantikan Alina. Duh, emang cantik sih.
Singkat cerita, Arman mulai terkesan dengan Ranveer karena berhasil memenangkan taruhan. Ranveer berkata bahwa dia udah menyuap semua joki agar bisa menang. Ranveer mulai menawarkan jika Arman bisa memiliki semua kasino milik Husni senilai 1,5 miliar euro hanya dengan membayar 500 juta euro. Ranveer akan mengatur semuanya agar rencana tersebut bisa lancar dan meminta imbalan sebesar 10% jika berhasil. Thanks to you. Setelah misi berhasil dijalankan, Ranveer diajak Arman bersenang-senang bermain judi di kasino dalam kapal pesiarnya. Dengan senang hati, Ranveer menerima itu. Lagi pula Ranveer ingin kenal lebih dekat dengan Arman. Akhirnya permainan pun dimulai, tapi Ranveer curiga jika Arman selama ini selalu berbuat curang. Ranveer sama sekali gak menyentuh kartu agar Alina gak bisa melihat kartu miliknya. Dengan kacamata canggih yang dilengkapi sensor, Ranveer menyadari jika dia sebenarnya bisa menang, tapi demi dekat dengan Arman, Ranveer rela mengalah padahal kartunya adalah Tris As. Singkat cerita, Ranveer berhasil membuat Alina terkesan dan mereka saling jatuh cinta. Ranveer sampai gak harus mengeluarkan effort apapun karena Alina nyantok duluan. Anjir, kok nyantok, hah? Beberapa waktu kemudian, secara gak sengaja, Ranveer bertemu dengan seorang perempuan yang gak lain dan gak bukan, yaitu Omisa. Ranveer sangat kaget karena dalam dompet Omisa terdapat foto Sonia, belahan jiwa Ranveer yang kini telah tiada. Ranveer coba mencari tahu siapa sebenarnya Omisa dan kenapa punya foto Sonia dalam dompetnya. Ranveer gak tahu bahwa Omisa adalah kekasih dari Arman dan seperti biasa Ranveer membuat wanita manapun agar terkesan. Di tengah-tengah itu mereka didatangi oleh Arman memberitahu jika Omisa adalah pacarnya. Pada keesokan hari, Ranveer menemui Omisa demi mencari jawaban atas pertanyaan dalam kepala. Ranveer pun ditantang bermain anggar, menunjukkan kemampuan, dan jika menang, Omisa akan menjawab pertanyaan dari Ranveer. Meskipun telah dilamar oleh Arman, Omisa gak bisa bohong bahwa Ranveer benar-benar sangat menawan. Ya, mirip saya lah dikit tapi. Tiga hari kemudian Arman sarapan bareng dengan Robert menanyakan apakah Ranveer bisa dipercaya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Ranveer datang mengatakan bahwa semua dugaan Arman itu benar dan dengan santai Ranveer memberitahu bahwa dia ingin mengajak Arman berbisnis dengan investasi mencapai 15 miliar euro atau hampir 300 triliun rupiah tanpa resiko apapun. Unlimited. Robert segera mengajak Ranveer berbicara karena gak habis pikir kok bisa-bisanya Ranveer malah ingin membuat orang kaya semakin kaya. Tapi Ranveer bercerita bahwa sebenarnya dia punya niat lain untuk membalas dendam atas kematian Sonia. Sejenak kita flashback di mana sebelumnya mobil Ranveer dan Sonia ditembak seseorang hingga meledak. Ranveer berhasil selamat sedangkan Sonia tewas terbakar dalam mobil. Ranveer menyadari bahwa ada sniper yang menembak mereka dan dengan cepat Ranveer mengejarnya. Dengan sekuat tenaga dan dipenuhi dengan amarah, Ranveer terus mengejar si sniper itu. Ranveer gak ingin kehilangan jejak sejengkal pun demi mencari tahu siapa yang telah menyuruhnya. Ranveer terus mengejar, gak ingin membiarkan si sniper kabur dengan mobil. Ranveer pun gak ingin kalah dan terus mengejarnya dengan speedboat hingga akhirnya Ranveer menghajar si sniper itu hingga buka mulut bahwa dia telah disuruh oleh Husni. Kejadian tersebut membuat Ranveer membalas dendam pada Husni. Tapi dia gak berhenti di situ aja karena ternyata Husni disuruh oleh Arman untuk membunuh Sonia. Oh gitu.
Mendengar semua penjelasan, Robert sangat gak menyangka bahwa Arman bertanggung jawab atas kematian Sonia. Tapi Robert gak ingin jika sampai harus membunuh Arman, karena itu berarti Robert juga akan dibunuh. Sontak Ranveer berkata bahwa Arman gak perlu dibunuh, melainkan semua hartanya akan diambil, dan jika bisa, dia harus membuat Arman sampai mengemis di jalan. Pada keesokan hari, Ranveer menyelinap ke dalam apartemen Omisa. Ranveer ingin mencari tahu siapa sebenarnya Omisa karena memiliki foto Sonia dalam dompetnya. Ranveer menduga jika Omisa kemungkinan adalah adik Sonia yang dulu akan ditemui. Tapi aksi Ranveer ketahuan karena Omisa kembali ke apartemen. Seketika Omisa memberitahu bahwa dia benar adalah adik dari Sonia dan ingin membalaskan dendam kepada Arman. Tanpa Ranveer sadari, obrolan mereka justru diketahui oleh Arman karena dia telah menyimpan alat penyadap pada cincin Omisa. I'm sorry, Ran. Gak lama Arman datang ke apartemen Omisa dan dengan cepat Ranveer mencari jalan keluar agar gak ketahuan. Omisa sangat panik dan gak bisa berkata apa-apa pada Arman. Berharap bahwa keberadaan Ranveer gak ketahuan, Ranveer pun segera kabur dan hampir aja terjatuh dari atas gedung. Kini Arman dan Omisa malah semakin mesra dan kita mendapatkan fakta bahwa Omisa sama sekali bukan adik Sonia. Omisa melakukan itu karena telah bekerja sama dengan Arman agar Ranveer gak bisa membalaskan dendam atas kematian Sonia karena dari jauh-jauh hari Arman udah tahu bahwa Ranveer adalah kekasih Sonia. Beberapa waktu kemudian, Ranveer dan Robert pergi ke sebuah museum di Italia yang menyimpan barang-barang peninggalan Yesus Kristus. Di sana juga terdapat kain kafan yang dikenal dengan nama Sword of Turin. Aduh, bener nggak sih bacanya? Nggak apa-apa ya. Ranveer berkata jika dia bisa mencuri kain kafan itu, maka dia akan menghasilkan uang sebanyak 15 miliar euro dari Arman. Tapi Robert berpendapat bahwa Arman gak akan mudah dibohongi. Tapi Ranveer meyakinkan bahwa semua rencana ini akan berhasil. Ternyata Robert menemui Arman memberitahu bahwa Ranveer adalah orang jahat yang selama ini menipu Arman dan berniat ingin membalaskan dendam atas kematian Sonia. Sontak Arman kaget karena hal itu keluar langsung dari Robert, ditambah Ranveer juga akan mencuri kain kafan dari museum. Tujuan Robert itu untuk meyakinkan Arman bahwa kain kafan yang Ranveer curi adalah yang asli dan Arman harus segera membelinya. Sandiwara Robert itu berhasil membuat Arman percaya dan semua rencana ini akan berhasil. Thank you, Arman Sahab. Dari sana Arman berbicara empat mata dengan Alina karena Arman tahu bahwa Robert pasti punya motif terselubung. Arman berkata dia udah paham dengan rencana dari Ranveer dan tentu gak akan rugi 15 miliar euro, tapi justru akan untung 35 miliar euro dari kain kafan tersebut. Arman meminta Alina jangan sampai Ranveer sadar bahwa Arman telah tahu dengan tujuannya. Pada keesokan hari, Alina menemui Ranveer mengajak membahas sebuah kesepakatan. Dikarenakan penasaran tanpa pikir panjang, Ranveer ikut dengan Alina. Ternyata mobil milik Alina telah dipasangi bom oleh Arman karena Arman juga berniat ingin membunuh Alina. Agar rencana itu gak ketahuan, Arman berpura-pura jika bom tersebut dipasang oleh orang lain hingga akhirnya Alina berusaha tancap gas dan Ranveer mencoba untuk menjinakkan bom. Alina terus tancap gas karena jika melambat sedikit aja maka bom tersebut akan meledak. Ranveer sekuat tenaga melepaskan bom dan kemudian gak lama Arman mendatangi Alina serta Ranveer dan langsung memeluknya karena mereka masih selamat. Arman sebenarnya pura-pura khawatir dan demi menghilangkan kecurigaan, Arman berkata jika bom tersebut dipasang oleh Husni karena ingin balas dendam setelah semua kasino miliknya direbut. I'm glad you guys are okay. Dari sana Arman berbicara empat mata dengan Ranveer membahas rencana membeli kain kafan paling berharga. Ranveer meyakinkan Arman gak usah khawatir karena dia akan mengurus semuanya.
Pada keesokan hari, Arman bertemu dengan seorang mafia bernama Anza dan kedatangannya itu untuk membahas benda museum yang akan dicuri dan Arman ingin meminjam 15 miliar euro untuk membeli benda itu. Pada awalnya Anza hanya tertawa karena jumlah uang tersebut sangat banyak, tapi setelah tahu proyeksi keuntungannya, Anza pun memberikan uang itu pada Arman. Di tempat lain, Alina memberitahu Ranveer bahwa sebenarnya Arman telah tahu dengan semua rencana Ranveer. Alina berkata bahwa Robert sebenarnya adalah pengkhianat, tapi Ranveer berusaha tetap tenang karena apa yang dilakukan Robert adalah bagian dari rencana. Alina berbuat seperti itu karena sadar bahwa selama ini akan disingkirkan oleh Arman, dan Alina juga tahu bahwa yang memasang bom pada mobil adalah Arman. Ternyata semua itu Arman lakukan karena ingin menguasai harta Alina. Aduh, agak muter-muter atau pabelit ya Brad, soalnya ini menceritakan penipu yang ditipu oleh penipu, gitu. रणवीर Beberapa saat kemudian, Robert dan Ranveer berkumpul membahas rencana mencuri kain kafan. Robert membahas dengan detail karena kain kafan yang asli disimpan dalam gereja di kota Turin, Italia dan ditempatkan di ruangan yang sangat aman. Ranveer menyadari bahwa semua usahanya gak akan mudah, tapi demi membuat Arman sengsara, Ranveer akan melakukannya. लेता है तो श्राउड अपने आप एक कंपार्टमेंट में चला जाएगा. Ranveer menjelaskan rencana bahwa dia akan berpura-pura menyumbang uang ke gereja dengan uang yang dia beri tanda. Ranveer akan menggunakan kacamata berteknologi tinggi dan butuh 1 kilo bahan kimia RDX tanpa bahan peledak. Tiga hari kemudian, kotak berisi uang yang Ranveer kirim telah diterima oleh pihak gereja. Tanpa disadari, semua telah masuk dalam jebakan Ranveer, dan saat para biarawati masuk ke ruangan rahasia tempat penyimpanan kain kafan paling berharga, Ranveer diam-diam mencoba masuk ke dalam ruangan itu menyamar sebagai penjinak bom. Ranveer sempat mengalami kendala karena kebingungan memasukkan susunan huruf kode. Ranveer terus mencoba hingga akhirnya dia berhasil masuk. Dengan cepat Ranveer mengambil kain kafan itu dan langsung melarikan diri agar jangan sampai ketahuan. The robbery of the shroud was executed by an organized group of professionals. Kabar pencurian tersebut tersebar ke seluruh dunia dan tentu Arman beserta Anza melihat berita tersebut. Mereka sangat senang karena Ranveer berhasil mencuri benda itu dan gak akan lama lagi mereka akan menjadi semakin kaya raya. Tapi sekali lagi Anza mengingatkan jika Arman berani menipu maka Arman akan dihabisi. Sementara itu Ranveer menghubungi Omisa agar bertemu di sebuah tempat sekalian akan transaksi dengan Arman. Gak lama mereka akhirnya bertemu dan Omisa sangat senang karena Ranveer berhasil mencuri kain kafan. Tapi Ranveer berkata jika yang dia bawa hanya tiruan dan yang asli tersimpan di loker bandara. Ranveer meminta agar Omisa menyerahkan kain itu pada seseorang yang nanti akan menjualnya pada Arman. Oh gitu ternyata rencananya. ठीक 10 बजे मेरा आदमी एरिक रॉबर्ट्स तुम्हारे पास आएगा. Dari sana Omisa langsung memberitahu Arman semua yang direncanakan oleh Ranveer. Tapi Arman gak peduli karena dia udah menyiapkan rencana lain dan Omisa tetap akan melakukan semua yang telah diperintah oleh Ranveer. Pada sore hari, rekan Ranveer datang menemui Arman memberikan kain kafan hasil curian. Dengan santai Ranveer mempersilahkan Arman untuk mengecek dan meminta agar uang sebanyak 15 miliar euro segera diserahkan. Alina pun langsung menyerahkan uang itu dalam bentuk surat hutang atau obligasi. Kemudian Arman mengajak Ranveer dan yang lain berpesta, merayakan karena telah berhasil membeli barang berharga itu. Tanpa disadari, Arman telah memerintahkan Alina untuk memasukkan racun ke dalam minuman Ranveer dan dalam sekejap, Ranveer mengalami pusing hingga mual dan seluruh tubuh Ranveer merasakan kejang dan mati rasa. Ranveer gak bisa berbuat apa-apa dan setelah tahu bahwa Omisa ternyata bukan adik dari Sonia, akhirnya Ranveer pun tewas. Aduh.
Gak lama Arman dan Omisa pergi ke loker bandara untuk mengambil kain kafan yang asli. Mereka pun segera naik pesawat jet pribadi dan akan menjual kain kafan itu seharga 50 miliar euro atau hampir 1.000 triliun rupiah. Dah, segimana tuh duitnya? Kalah korupsi di Konoha? Arman, Omisa, dan Alina merayakan keberhasilan tersebut, tapi saat Arman memberikan segelas minuman untuk Alina, Arman sengaja menjatuhkannya. Dengan cepat Arman mengambil senjata karena tujuannya itu justru ingin menghabisi Alina demi menguasai semua hartanya. Saat pelatuk akan ditekan dan Alina udah sangat pasrah, tiba-tiba secara mengejutkan, Mamang Ranveer datang karena Alina ternyata gak memasukkan racun ke dalam minumannya. Ranveer hanya berpura-pura karena udah tahu dengan semua rencana dari Arman dan Omisa. Ranveer dan Alina akhirnya bekerja sama agar Arman bisa disingkirkan. Wow! तूने सोनिया को क्यों मारा? Mendengar semua itu, Arman bercerita bahwa dulu Sonia adalah kekasihnya. Arman gak terima karena Sonia tega meninggalkannya dan lebih memilih Ranveer daripada Arman. Itu membuat Arman sangat sakit hati hingga memutuskan untuk menghabisinya. Kini suasana pun berubah menjadi menegangkan hingga akhirnya aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Dengan sekuat tenaga Ranveer terus menghajar Arman, tapi tubuhnya kalah besar hingga Ranveer harus menerima beberapa pukulan. Di tengah-tengah itu Arman memberitahu bahwa dia membunuh Sonia semata demi uang karena Sonia telah mencuri darinya. Tentu Ranveer semakin emosi dan ingin sekali membunuh Arman. Arman menjadi semakin terdesak dan pesawat mulai gak stabil karena mengalami beberapa kerusakan. Arman menembak semua parasut agar Ranveer dan Alina gak bisa menyelamatkan diri karena Arman dan Omisa telah menyiapkan parasut, lalu mereka pun segera terjun dari pesawat. Tapi Ranveer dan Alina berhasil keluar dari pesawat dengan menggunakan mobil yang dilengkapi dengan parasut. Anjir, di luar nalar. Beberapa saat kemudian Arman dan Anza mendatangi kolektor untuk menjual kain kafan. Tapi ternyata benda tersebut palsu dan sontak membuat Arman dan Anza sangat marah. Ternyata Ranveer sama sekali gak mencuri benda itu dan yang asli masih tersimpan dalam gereja. Atas hal itu Arman harus mengembalikan semua uang pada Anza. Tapi lagi dan lagi semua surat obligasi itu ternyata palsu karena saat di pesawat Alina telah menukarnya. Setelah berhasil membalaskan dendam dengan membuat Arman sengsara dan kehilangan semua harta, Ranveer mendatangi makam Sonia. Kemudian Ranveer dan Alina bertemu dengan Robert memberikan imbalan untuknya karena telah membantu. Sebelum pergi Ranveer memberitahu Robert bahwa dia sama sekali gak berani mencuri benda suci. Mendengar itu Robert sangat kagum dengan kecerdikan Ranveer, tapi Robert gak mau langsung percaya sebelum mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan. Dan akhirnya film ini pun चलो आज हवा में फ्रूट खाते हैं। tamat. Emang jenius Mamang Ranveer, walaupun saya agak pusing karena banyak plot twist. Hujan. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Oke lah beratku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.